a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Pernikahan dini selalu menjadi pro kontra dalam masyarakat. Berikut basa-basi telah merangkum beberapa kisah pernikahan di berbagai belahan negara. Pernikahan Sean Stewart dan Emma Webster. Pernikahan ini terjadi saat Sean berusia 11 dan Emma menginjak 15 tahun. Di usianya yang ke-12 tahun, ia menjadi ayah dari seorang bayi yang diberi nama Ben. Hingga kini, rekor Sean Stewart sebagai ayah termuda di Inggris dan mungkin yang pernah ada di dunia belum tergantikan. Pernikahan Jayla Cooper dan Jose Griggs. Jayla Cooper harus berjuang melawan maut akibat leukemia yang dideritanya. Keadaan ini menjadikan Jayla tidak dapat menunggu lama untuk menikah. Akhirnya bocah 9 tahun ini menikah dengan Jose Griggs yang berusia 7 tahun. Namun 2 bulan setelah pernikahan, ternyata maut menjemput Jayla. Pernikahan Mika dan Anna. Mika berusia 6 tahun dan pacarnya Annabelle berumur 5 tahun. Mereka berencana untuk melarikan diri ke Afrika untuk melangsungkan pernikahan. Anak-anak ini meninggalkan rumah pada waktu fajar sementara orang tua mereka tidur dan membawa kakak Annabelle, Annalena. Namun di tengah perjalanan mereka ditangkap saat menuju ke bandara. Mika mengaku kepada polisi bahwa ia membuat rencana ini setelah terinspirasi oleh hari libur musim dingin dengan keluarganya di Italia. Wah, ada-ada saja ya parents. Bagaimana parents? Sangat penting ya memberikan bekal kepada buah hati kita agar tidak memutuskan pernikahan terlalu dini. Sebenarnya benang merahnya adalah pernikahan yang masih di belum usianya. Benar nggak sih sebenarnya ketakutan orang tua berujung sama situ? Iya. Takutnya melakukan sebuah pernikahan dini ujung-ujungnya. Benar ya? Iya. Sebenarnya puncaknya itu. Atau takut salah mengambil keputusan. Iya. Jadi lebih tepatnya mengambil keputusan bukannya pernikahan. Bisa aja mungkin pergaulan, berteman dengan orang yang kurang tepat, ya. Atau mengambil sebuah keputusan yang dianggap enak sesaat tapi ternyata termasuk agama. Karena direntan banget di usia remaja ini untuk diprovokasi apapun. Iya. Maka targetnya mereka adalah remaja. Oke, sekarang gini, justru karena orang tua sih sebagai orang tua pasti sudah merasa kita sudah berusaha untuk mengajarkan yang benar dari kecil gitu kan. Tapi toh ketika sudah ketika ABG tetap ada belok-beloknya nih. Nah akhirnya berusaha untuk menjadi asik dengan masuk ke pergaulannya, masuk ke sosial media, temenan di pet. Kalian punya pet? Iya. Temenan sama ibu masing-masing? Tidak. No? Di blok? Di blok. Blok? Di blok berapa tinggalnya? Bukan maksudnya di blok. Oh, di blok. Really? Kenapa kamu blok ibu? Selalu di tag di foto. Akhirnya kamu blok. Kalau kamu blok karena soalnya kepo. Iya, suka kepo, kadang-kadang suka komen-komen gak jelas gitu. Nah ini padahal buat ibunya itu kan mencoba untuk masuk ke diri anaknya. Ya bunda itu udah di blok juga nggak? Punya bunda mau bikin pen sama aku nggak boleh. Ini lebih ekstrim lagi nggak dikasih. Jadi lebih bagus nggak tahu ya. Ini kan berarti ada definisi asik yang berbeda buat orang tuanya asik buat anak. Itu ganggu. Nah sekarang kita perlu ketahui adalah pemahaman asik from the parents itu seperti apa, from anak-anak itu seperti apa. Karena definisi asik orang tua, definisinya ada nih. Definisi asik menurut orang tua adalah yang belum tercapai oleh orang tua pada waktu lalu. Sehingga dia memproyeksikan ke anaknya. Dia anaknya harus di-build sesuai dengan yang dia mau. Dan itu salah sebenarnya? Itu tentu saja, karena dia kan anak ini bukan miliknya dia. Anak ini milik masa depannya. Khalil Gibran mengatakan itu dengan jelas gitu loh. Jadi kan anak seperti yang dia mau, artinya orang tua membimbing di sini. Tapi tidak ada yang salah dengan orang tua karena merasa khawatir, worry. Nah, tujuannya baik, cuman perilakunya yang kurang tepat. Sekarang apa yang harus diperbaiki? Tujuannya baik tapi perilakunya Tapi memang efek itu sangat mengganggu ya. Ya kenapa? Karena kan remaja itu sangat melihat komunitasnya, peersnya, dia sangat memperhatikan. Ada temannya komentar dikit dia udah nggak pede tuh, ke sekolah aja udah nggak pede. Nah, orang tuanya berperilaku misalnya dalam perspektifnya asiknya adalah knowing, besoknya diomongin satu sekolahan. Itulah yang menyebabkan kenapa bullying tidak pernah terpublish, karena anak dibully sekali pun dia tidak akan pernah ketemu orang tuanya, karena dia nggak mau orang tuanya tahu. Maka dari itu dia terpaksa harus berbohong. Oke, nah sekarang gini, definisi asik, orang tua asik menurut kamu gimana? Definisi asik ya yang santai aja, misalnya
Ya kadang-kadang aja gitu asiknya, kagak setiap hari, nggak usah biasa aja gitu. Gimana sih kalau misalnya kita lagi ngobrol asik gitu, jangan yang kayak epet komen terus habis itu diliatin semuanya, divisitin, terus dikasih emot, dikasih, jadi kan Jadi menurut kamu itu berlebihan, santai aja. Ya santai aja. Definisi orang tua asik. Kalau aku sih juga gitu sih, yang santai aja. Sebenarnya aku nggak begitu knowing sama Bunda di sosial media ya, kecuali di pet emang nggak mau aja gitu kan. Terus maksudnya ya yang bisa ngeblend sama duniaku aja. Gitu. Ngeblend itu bukan berarti involve di dalamnya ya. Iya, maksudnya Trust. iya. Definisi asik menurut Mark. Setiap aksi, setiap apapun selalu dengan anak dan keluarga. Wow. Itu asik atau enggak? Dalam Untuk mama itu. Untuk mama. Kalau buat kamu asik itu kayak apa? Tidak ada mama. Enggak. Dia maksudnya ya, karena bahasanya dia kan kita tahu ya, latar bahasanya dia kan terbatas. Dia susah pakai bahasa mama itu Indonesia. artinya bukan artinya benci enggak. Iya. Kita melihat ya, jangan ganggu. Kita punya alusin. Mark, kamu kalau ngomong harus jelas. You speak ini bahasa Indonesia jadinya Ya. kayak gitu. Intinya kan Di sini kalau kita ngomong jelas aja, penonton nih belum tentu ngerti. Kalau lagi ngomong nggak jelas ya. tapi intinya sama. Mereka tidak Ya, mau ya. orang tuanya terlalu Iya, involved di kehidupan. This is my world. Iya. You, tar dulu lah gitu ya. You watching aja. Yes, Oke, yes. nanti kita akan bahas lagi karena sekarang Wendy akan bermain. Jujurlah padaku. Kita akan bermain ya. Dari Cipan dulu, Cipan. Kamu Baik aja. ya. Sebentar, aku tukeran posisi dulu. Aku tukeran posisi. Maksudnya, Dari sini. Oke. Kamu harus Aku jawab baru nih. sedang main. Kamu harus jawab. Kalau ibu menanyakan soal teman dekat, suka atau tidak? Ya udah pacar deh. suka, tapi jangan terlalu yang kayak di push banget, nanyanya detail banget, nanyanya kayak malah melengsong gitu. Melengsong. Mak, sorry, mak, melengsong, you know ya. Yes. Udah itu. Pertanyaan kedua, ibu mau lihat isi HP, suka atau tidak? Tidak sama sekali. Why? Karena nggak suka aja, itu kan privacy kita punya handphone sendiri. Maksudnya kayak ya udah, kita kan, aku udah umur nih udah agak lumayan remaja, jadi kayak handphone ya udah lah, nggak usah dibuka-buka. Kamu tiap hari. Enggak, udah mau. Penonton. Sudah cukup pertanyaan. Tepuk tangan dulu buat Stephen nih. Buat Salsa, 3 pertanyaan dulu. Ini sekarang Salsa. Langsung. Salsa, ibu ikut jalan malam mingguan dengan teman dekat, suka atau tidak? Kalau dekat pacar kan? Yap, Suka-suka aja, kenapa enggak? suka-suka aja, asik-asik aja ya. Asik-asik aja lah, bagus dong pacar kenal sama orang tua. Oke. Selanjutnya, ibu jemput di sekolah, suka atau tidak? Tidak usah. Tidak usah. Karena kalau ibu jemput suka pakai helm hijau ya. Siapa tahu? Siapa tahu? Dia nggak hijau, biru. Oh, sorry. Oke, Mark. Ibu mau lihat isi HP, suka atau tidak? HP, your handphone. Want to see your phone? Tidak boleh. Harus di lock, pakai kunci, Tidak boleh. di box, digembok. Terus sebelahnya dikasih box. Kalau dibuka Luar pecah. biasa, Mark. Handphone taruh di dalam box, digembok. Jadi begitu ada yang telepon, diangkat tuh. Halo. Luar biasa. Ini harus diulik ini. Pertanyaan terakhir, Mark. Ibu so asik di depan teman-teman, suka atau tidak? Tidak, karena terlalu bukan so asik. Mungkin mama pakai baju ABG, pakai miniskirt atau crop top. I lihat mama, you bukan 15, you're 40, blah blah blah. Right? Oh, kalian juga terganggu kalau ibu pakai pakaiannya seperti ABG. Tidak. Oke. Mark merasa tersaingi mungkin. Oh iya. Gini ya, maaf. Ini ada perspektif yang memang sangat berbeda antara ABG dan ketika menjadi ibu pun aku bisa paham perspektif ibu. Ketika kita pakai baju yang
buat mereka ABG, tapi buat kita tuh justru menunjukkan, hey kita mamanya Stefani, mamanya Mark, kita juga masih muda loh, kita masih bisa loh diajak hangout bareng. Sebenarnya itu yang Biar berusaha disampaikan. teman-teman anaknya juga merasa Juga jadi oh, lebih santai lah, welcome, santai gitu. aja karena kita juga santai sama lo. Oke, nanti kita akan bahas karena sebenarnya dari tadi kalian kenapa saya suruh ngadep ke sana? Sebenarnya ekspresi kalian sedang dinilai. Apakah para ABG ini jujur atau tidak? Kita akan tahu jawabannya setelah saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Masih ada sekolah 1 SMA.